Saya bukan siapa-siapa, hanya seorang ibu yang belajar dari luka dan bahagia. Pada video sebelumnya, saya berjanji akan menunjukkan berbagai cerita perselingkuhan. Ini adalah cerita perselingkuhan pertama yang saya ketahui dan saya terlibat di dalamnya. Tapi bukan sebagai pelakor atau tokoh utamanya. Kisah ini terjadi kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu saat saya masih sering mengantar anak saya sekolah. Peristiwa ini terjadi pada teman saya, atau lebih tepatnya orang tua dari teman anak saya. Awalnya dia tidak jujur dan kami juga tidak bermaksud mengorek apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Namun belakangan terlihat ada perubahan. Dia sering menerima telepon sambil menjauh dari kami saat sedang berkumpul, gelagatnya berbeda, dan wajahnya kadang terlihat merah seperti habis menangis. Oh ya, teman saya ini berkulit putih, manis, berhijab, dan tubuhnya proporsional. Seimbang antara berat dan tinggi, good looking pokoknya. Sepertinya dia adalah yang paling muda di antara kami. Kami mulai mengetahui suaminya selingkuh dari semacam teror di media sosial. Dulu Facebook masih ramai digunakan. Saudaranya si pelakor ini menambahkan kami sebagai teman di Facebook. Dia seperti sengaja memamerkan bahwa suami teman saya ini sudah menikah dengan saudaranya. Katakan saja teman saya yang diselingkuh ini bernama Ani, suaminya Budi, dan pelakornya Santi. Saya lupa bagaimana awalnya, tapi di antara kumpulan ibu-ibu tersebut, saya yang lebih dulu mengetahui kebenarannya. Ani kemudian curhat kepada saya bahwa suaminya memang sudah punya istri lagi di sana. Ani bahkan merasa malu setiap kali mengantar anaknya ke sekolah. Mungkin dia takut pandangan orang-orang akan berbeda terhadapnya. Entah karena takut dicemooh, digunjing, atau merasa terlalu sensitif karena sedang rapuh. Padahal kalau dipikir-pikir, kami tidak pernah berniat bergosip atau memandang buruk. Justru kami merasa empati terhadapnya. Suatu hari, Ani belum datang ke sekolah. Kami ibu-ibu yang sudah datang lebih dulu awalnya ragu untuk membahas ini. Karena khawatir terkesan bergunjing. Namun ada salah satu ibu yang memberi kode dan akhirnya dimulailah pembicaraan serius. Kami menyatukan pikiran berdasarkan apa yang terlihat di Facebook. Tidak lama kemudian Ani datang. Sebelumnya saya tidak mengatakan apapun karena takut Ani tidak berkenan. Setelah Ani duduk bersama kami, salah satu ibu bertanya, "Tumben siang, kenapa kayak sakit gitu?" Tujuannya untuk memancing Ani bercerita. Ani terlihat mencari alasan lain tapi kebingungan. Akhirnya saya berkata, "Udah bilang aja terus terang, teman-teman udah pada tahu kok. Tanpa kamu bilang, gak usah ditutupin, gak usah merasa malu. Kami malah bakal support sebisa kami, setidaknya kalau kamu bicara rasanya bisa lebih plong." Ani belum sempat berkata jujur, tapi kami sudah berpelukan. Sayangnya momen haru ini sempat terputus karena salah satu guru lewat dan bertanya, "Ada apa ini?" Kami hanya menjawab, "Nggak apa-apa, cuma silaturahmi aja." Ya, kebetulan sebentar lagi mau lebaran. Entah momen setelah lebaran, pokoknya suasana lebaran gitu ya. Setelah itu kami seperti bermain detektif-detektifan. Oh ya, sebelum saya lanjut, teman-teman lebih suka durasi pendek atau panjang? Kalau durasi pendek, ceritanya mungkin nggak selesai ya. Kalau yang panjang, takutnya capek. Atau mungkin nanti teman-teman boleh komentar suka yang durasi pendek atau durasi panjang. Kalau nggak ada yang komentar, berarti terserah mood saya ya, dilanjutnya kapan. Oke, kita lanjut di part berikutnya ya. Ini cerita kita untuk terus belajar mencintai kehidupan.